Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang prinsip pengembangan kurikulum yang berfokus pada prinsip fleksibilitas dan prinsip relevansi. Anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri Hasna Gita Safira, kemudian ada Herlina Fitri Astuti, Indah Wijianti, dan yang terakhir yaitu Julia Rismawanti. Sebelum kita belajar mengenai prinsip pengembangan kurikulum, tentunya kita harus mengerti pengertian dari kurikulum itu sendiri. Kurikulum adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komponen penyusun, mulai dari tujuan, isi, strategi, dan asesmen yang berkesinambungan dan saling terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengembangan kurikulum memiliki beberapa prinsip yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu prinsip relevansi, kedua prinsip fleksibilitas, ketiga prinsip kontinuitas, keempat prinsip efektivitas, dan yang terakhir yaitu prinsip efisiensi. Dan untuk presentasi dari kelompok kami akan membahas tentang prinsip fleksibilitas dan prinsip relevansi. Selanjutnya, prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus luas, lentur, fleksibel, yaitu bisa disesuaikan dengan situasi kondisi tertentu, serta adaptif terhadap perubahan. Misalnya penerapan prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luas, sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan untuk dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada yang tidak terprediksi saat kurikulum itu dirancang. Prinsip fleksibilitas, menurut Fatih tahun 2022, menjelaskan bahwa prinsip fleksibilitas menyangkut pertimbangan dalam sifat kurikulum yang dikembangkan, yaitu luas, lentur, atau fleksibel, yang memungkinkan terjadinya penyesuaian dengan keadaan, tempat, waktu, kondisi yang dihadapi, dan selalu berkembang. Dalam kaitan ini, menyangkut pula pertimbangan terhadap keberadaan peserta didik dalam hal kemampuan dan latar belakang kehidupannya. Prinsip fleksibilitas diterapkan dalam pengembangan kurikulum dengan mempertimbangkan yang pertama, kemampuan dan latar belakang peserta didik. Contohnya, jika mayoritas peserta didik berasal dari keluarga petani, maka sekolah bisa memasukkan materi, proyek maupun muatan lokal tentang teknologi pertanian. Yang kedua, mempertimbangkan waktu dan tempat. Misalnya saja pada saat pandemi dan tidak memungkinkan melakukan pembelajaran tatap muka dengan keterbatasan waktu dan tempat, maka kurikulum darurat bisa memfasilitasi hal tersebut dengan menyesuaikan pembelajaran berbasis online dengan tugas mandiri. Yang ketiga adalah kondisi regional. Misalnya saja pada suatu negara sedang mengalami pandemi sehingga siswa tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka seperti sebelumnya, maka pemerintah mengembangkan kurikulum darurat yang lebih sederhana dengan strategi pembelajaran yang berbeda, yakni dengan full online maupun dengan blended learning. Berikutnya adalah prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum. Relevan artinya sesuai. Kurikulum yang dikembangkan harus relevan antar komponennya, atau relevan secara internal maupun relevan secara eksternal, yakni sesuai dengan tuntutan zaman, potensi siswa maupun kebutuhan masyarakat. Prinsip relevansi internal. Prasetyo dan Hamami 2020 menjelaskan bahwa secara internal kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, mulai dari tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Contoh penerapan prinsip relevansi dalam kurikulum di sekolah. Apabila sekolah bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif pada peserta didik, maka kurikulum sekolah bisa mengangkat materi seperti isu lingkungan maupun global warming dan isu kontekstual lainnya. Hal itu disebabkan isu-isu kontekstual seperti itu membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk mendapatkan solusi atau pemecahan masalah. Kita tidak bisa menggunakan materi yang berisi hafalan untuk melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Adapun strategi yang tepat untuk melatihkan kemampuan itu adalah model pembelajaran problem-based learning, project-based learning, maupun inquiry. Ketiga model pembelajaran tersebut akan mendorong siswa untuk melakukan penelitian, menganalisis, maupun membuat ide-ide kreatif dan kritis dalam memecahkan permasalahan yang kontekstual. Adapun asesmen yang sesuai karena siswa banyak melakukan aktivitas hands-on, maka kita bisa menggunakan asesmen otentik yang berupa asesmen keterampilan kerja, performa, maupun portofolio dan tidak hanya mengandalkan pada asesmen sumatif saja. Selanjutnya yaitu prinsip relevansi eksternal. Secara eksternal, komponen memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi, tuntutan dan potensi siswa, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau relevansi sosiologis.
Contoh penerapannya dalam kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, materi kurikulum berbeda cakupan maupun kedalamannya di setiap jenjang. Yang kedua, misal membahas tentang bencana alam, maka yang akan dibahas yaitu mengenai gunung berapi dan tsunami. Hal tersebut relevan dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan banyak gunung api. Yang ketiga, memasukkan materi kebudayaan dan adat setempat serta kearifan lokal ke dalam kurikulum. Yang keempat, membahas isu lingkungan sebagai tema atau materi di kurikulum sekolah di pesisir pantai. Yang kelima, mengajari siswa menggunakan aplikasi yang menunjang pembelajaran seperti Gmeet, Quizzes, Canva, dan sebagainya. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Yang pertama, mengenai materi relevansi internal, kami menggunakan jurnal tentang prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum dengan autor Prasetyo AR dan Hamamite pada tahun 2020. Yang kedua, materi tentang relevansi eksternal, kami menggunakan jurnal prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dengan autor Sofia tahun 2018. Dan yang ketiga, yaitu materi tentang fleksibilitas, kami menggunakan jurnal pengembangan kurikulum pembelajaran implementasinya di SD Terpadu Muhammadiyah 36 dengan autor Fatih MA tahun 2020. Terima kasih.